Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Di program Rakyat Bersuara iNews TV 3 hari yang lalu, hampir terjadi baku hantam di panggung acara. Setidaknya pengacara Rismon, Jahmada Girsang dengan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, sudah berhadapan dan menunjukkan gerak tubuh adu pukul. Sebelumnya di sepanjang acara sendiri terdengar saling teriak, saling potong, saling tuduh. Buat saya yang terjadi sangat memprihatinkan. Acara semacam Rakyat Bersuara adalah tempat di mana rakyat Indonesia belajar tentang politik dan demokrasi. Tapi kalau yang mereka saksikan adalah rangkaian adegan konflik selama berjam-jam, apakah rakyat memang bisa belajar dan menjadi lebih pintar dari acara semacam itu? Tumbuhnya acara seperti Rakyat Bersuara adalah fenomena yang memang berkembang di banyak negara. Bagi sebagian pengamat, dibandingkan di tempat lain, Rakyat Bersuara dianggap sudah di tahap berlebihan. Namun dia sama-sama mewakili kecenderungan untuk menyajikan bukan lagi pembahasan politik secara serius, tapi diskusi yang berbasis emosi. Hal ini banyak dibahas dalam kajian-kajian komunikasi kontemporer. Talk show sebagaimana namanya adalah sebuah show, sebuah pertunjukan. Di masa lalu, Anda masih ingat diskusi yang lazim diselenggarakan dengan format yang sopan, saling menahan diri, bahkan terkesan tidak terbuka. Sekarang itu sudah tidak begitu lagi. Yang berusaha dibangun adalah pertunjukan adu bicara yang menarik perhatian. Karena itu sekarang program yang ditampilkan adalah apa yang disebut sebagai conflict-driven talk show atau talk show yang digerakkan oleh konflik. Konflik bukan sekedar efek samping, tapi jadi daya tarik utama. Dalam konteks ini, konflik adalah komoditas, adalah jualan utama program. Semakin panas debatnya, semakin tinggi peluang menarik jumlah penonton yang besar. Dengan bahasa bisnis televisi, talk show yang menampilkan konflik akan memiliki rating tinggi, yang kalau kemudian disajikan ulang di YouTube akan lebih mudah viral dan menaikkan engagement. Di kolom komentar YouTube kita bisa menyaksikan lalu lalang pro kontra atau perdebatan yang kadang melebar kemana-mana. Secara normatif, sebuah acara diskusi politik atau talk show politik idealnya menampilkan diskusi rasional berbasis argumen. Setiap narasumber seharusnya diberi kesempatan waktu yang cukup untuk mengutarakan pendapatnya untuk kemudian dijawab pihak berikutnya. Ketegangan dimungkinkan, perbedaan tajam dimungkinkan, tapi dalam batas-batas keadaban yang jelas. Kini gaya semacam itu dianggap tidak bisa lagi menarik penonton. Kini program diubah jadi infotainment politik. Di dalamnya emosi, drama, dan momen viral seperti narasumber yang saling potong, saling tuding, diiringi tepuk tangan yang membahana menjadi lebih dominan. Bukan substansi yang penting, tapi konflik. Jadi konflik adalah jualan utama, adalah komoditas. Tapi ini memang bukan sesuatu yang mengherankan. Ada beberapa penjelasan kunci. Dalam ekosistem media digital saat ini, kemarahan adalah bahan bakar utama perhatian. Konten yang memicu emosi, marah, tersinggung, tersulut, jauh lebih mudah menyebar dibandingkan diskusi yang tenang. Ini yang menjelaskan mengapa program seperti ini sering memilih narasumber dengan posisi ekstrim. Yang diundang biasanya adalah pihak-pihak yang sudah diketahui atau diharapkan akan bentrok. Di sepanjang acara, host atau moderator pun memberi ruang interupsi dan spontanitas yang tinggi. Setiap narasumber yang datang ke studio harus bersiap untuk berperang. Dia tidak bisa berharap akan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Waktu bicara yang disediakan terbatas, sehingga narasumber merasa harus mempersingkat apa yang hendak dikatakan. Dan dia harus siap untuk dipotong oleh lawan bicara yang kadang melakukan interupsi tanpa ditegur. Lebih celakanya, audiens yang hadir di studio memberi tekanan sosial. Halayak itu seringkali bertepuk tangan karena arahan floor director, namun terutama di Rakyat Bersuara, lazim juga ada halayak yang dengan agresif mengeluarkan suara cemoohan. Host sendiri biasa memancing agar debat terasa lebih tajam. Jadi suasananya memang jauh dari menyenangkan. Tapi terus terang, ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya menakutkan bagi para narasumber. Banyak juga tokoh yang bersedia datang dengan harapan suaranya bisa didengar ke seluruh Indonesia. Orang-orang ini bisa saja muncul untuk menunjukkan loyalitas atau pembelaan politik kepada pihak tertentu, atau berperang untuk audiens di luar studio. Saya sendiri bersedia datang kalau diundang Rakyat Bersuara dengan harapan suara saya akan terdengar. Kualitas tontonan ini memang sangat dipengaruhi oleh kemampuan moderator.
Jika dia tidak cukup kuat atau sebaliknya dengan sengaja tidak menjaga aturan diskusi, yang terjadi mungkin adalah pertunjukan kekacauan. Diskusi mudah berubah jadi debat personal. Penonton tidak bisa mendengar secara jelas apa sih yang dikatakan. Yang ada adalah pertunjukan saling teriak, saling kepal, saling dorong. Tapi setelah mengatakan itu semua, apakah ini memang buruk untuk demokrasi? Jawabannya tidak hitam putih. Ada dua sisi. Saya mulai dari sisi positifnya. Biar bagaimanapun ini meningkatkan partisipasi politik. Publik menjadi merasa dilibatkan dalam isu-isu politik yang selama ini cuma mereka peroleh secara pasif. Begitu pula acara semacam Rakyat Bersuara membuka pluralitas suara. Berbagai posisi bisa tampil di ruang publik, tidak dimonopoli oleh elit tertentu. Konflik di panggung diskusi pada dasarnya mencerminkan realitas konflik sosial di Indonesia. Penonton jadi sadar bahwa demokrasi memang tidak selalu harmonis dan ketegangan adalah bagian dari politik. Tapi itu baru dari sisi positif. Masalahnya sisi negatifnya juga tak kurang-kurang. Acara talk show semacam itu menurunkan kualitas demokrasi. Argumen diganti emosi. Siapa paling keras mengalahkan siapa paling benar. Penonton di rumah pun semakin terbelah. Penonton tidak secara seksama memahami argumen yang dikemukakan. Penonton akan memilih tim dan akan berharap timnya yang menang, terlepas dari kualitas argumennya. Agresivitas pun mengalami normalisasi. Interupsi teriakan bahkan penghinaan menjadi hal biasa. Publik jadinya melihat politik sebagai konflik yang berlangsung secara terus-menerus. Publik tak berkesempatan menyadari bahwa banyak proses politik berlangsung rasional dan teknokratis. Dalam konteks ini berlangsung apa yang disebut sebagai komodifikasi konflik, yaitu perbedaan politik dijadikan tontonan untuk dijual kepada masyarakat dan pengiklan. Demokrasi pun berubah jadi pertunjukan, bukan proses deliberatif. Fenomena seperti Rakyat Bersuara bukan anomali, melainkan gejala dari perubahan ekosistem media menuju ekonomi perhatian, di mana konflik menjadi mata uang utama. Masalahnya bukan pada konflik itu sendiri, tapi ketika konflik menggantikan argumentasi dan mempersempit ruang berpikir. Saya berharap para pengelola acara semacam Rakyat Bersuara memahami itu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.